ataukah jangan-jangan ada, maka kita harus belajar mendiagnosanya itu supaya nanti pemberian dosisnya itu tepat. Karena kalau kurang nanti nggak sembuh atau nggak selesai. Secara umum kalau kita bicara ujian itu biasanya ayat yang dipakai oleh para ulama itu di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayatnya itu ayat 155 itu biasanya. Surah Al-Baqarah ayat 155. Di mana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi sungguh akan kami uji kalian. Dalam ayat ini Allah menggunakan istilah sungguh akan kami uji kalian. Kalian dalam ayat ini siapa? Kata para ulama, kalian dalam ayat ini adalah yang Allah panggil sebelumnya. Siapa yang Allah panggil sebelumnya? Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau kita tengok ke belakang, perasaan kita sudah berusaha memperbaiki akidah kita, tauhid kita, iman kita. Perasaan kita sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita berusaha minta tolong hanya kepada Allah dengan melakukan sholat, dengan sabar, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau bahasa sederhananya, kita sudah memperbaiki semuanya lah, berusaha baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Kok misalnya masih saja terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita ini sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan sesama, dan berusaha minta tolong hanya kepada Allah dengan sholat, dengan sabar, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya. Kok masih misalnya ini masih terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang gak enak kalau misalnya. Nah itu insya Allah itu adalah ujian. Kenapa? Karena Al-Baqarah 155 itu sungguh akan kami uji kalian itu berhubungan dengan ayat sebelumnya yang Allah panggil orang-orang yang Allah panggil, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kalau ujian cukup dengan sabar, kata Allah, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan diam ya, sabar itu menahan diri. Artinya orang yang sabar itu bukan tidak boleh sedih, bukan tidak boleh nangis. Boleh sedih, boleh nangis, tapi sedihnya, nangisnya harus terkendali, sehingga tidak boleh meratap. Orang yang sabar itu bukan tidak boleh marah. Orang yang sabar itu boleh marah, tapi jangan marah-marah, karena marahnya harus terkendali. Itu prinsip. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, ketika seseorang itu sabar, itu bukan berarti terus diam, dia tetap dinamis, dia tetap bergerak. Hanya tadi terkendali, marahnya terkendali, sedihnya terkendali, nangisnya terkendali, dan tidak berkata-kata kecuali Allah gitu. Itu sabar. Makanya saya ulang, kalau itu ujian, cukup sabar, insya Allah selesai. Walaupun pengertian selesai itu bisa dalam pengertian memang masalahnya diselesaikan oleh Allah.
atau Allah berikan dia kemampuan untuk mengatasi masalah itu sehingga masalah itu gak jadi masalah. Masalahnya masih ada, cuma gak jadi tidak jadi masalah. Kenapa? Karena yang bersangkutan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengatasi. Itu sabar. Itu kalau ujian. Ya saya ambil contoh ya, orang kalau tidak sabar itu seringkali nambah soal sendiri. Seringkali ujian dari Allah, ini istilahnya. Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Seringkali yang nambah soal itu kita. Akhirnya terus dia masalah banyak masalah itu. Padahal yang nambah soal itu dia sendiri. Contoh. Ada orang diuji oleh Allah dengan miskin, misalnya. Jadi ujiannya apa? Miskin. Dia kalau sabar dengan kemiskinannya itu, insya Allah walaupun tampaknya kurang tidak akan kekurangan. Insya Allah. Asal dia sabar, walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan. Insya Allah. Kenapa? Karena dia akan dekat dengan pertolongan. Karena innallaha ma'as. Coba kalau dia miskin, terus nggak sabar. Miskin, nggak sabar, nipu sana, nipu sini, nyolong sana, nyolong sini. Akhirnya ketahuan, dikebukin, sakit. Mertua ngambek, istri minta cerai, masuk penjara, nggak dipercaya orang. Jadi berapa masalahnya? Yang nama masalah dia apa? Dia begitu. Lalu kalau dia mau sabar, insya Allah dekat dengan pertolongan Allah. Dan kalaupun kurang, insya Allah tidak akan kurang. Insya Allah. Asalkan dia betul-betul bersabar. Cuma kan begini enak ngomongnya, kadang prakteknya sama. Ini udah pakai kecuali ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma karena nggak sabar nambah soal. Jadi yang nambah soal itu tidak sendiri. Allah. Ya sama dengan kalau diuji dengan ganteng atau cuan, diuji dengan ganteng atau cuan. Itu kalau dia bersyukur, dia bersabar, udah ujiannya cuma itu. Tapi kalau udah mulai pecicilan sama penampilan sini atau macam-macam, akhirnya nambah soal ini itu. Ya jadi yang nambah soal itu ya dia sendiri. Allah. Jadi saya ulang, kalau ujian cukup dengan sabar, insya Allah selesai. Walaupun pengertian selesai itu saya ulang tadi bisa memang masalahnya diselesaikan oleh Allah, atau masalah itu menjadi tidak masalah karena dia sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasi. Di masalahnya sih tidak selesai, cuma dia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, peringatan. Kalau peringatan itu biasanya para ulama kalau membahas masalah peringatan itu pendek yang saya ketahui itu di antara ayat yang diambil adalah firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 126. Surah At-Taubah ayat 126. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yatadakkarun. Apakah mereka, siapa mereka dalam ayat ini? Orang-orang munafik. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa semuanya mereka itu diuji terjemahannya? Kalau buka tafsirnya diberi musibah. Kalau kita pegang lagi tafsirnya, dipermalukan oleh Allah dengan dibuka aibnya. Apakah mereka orang-orang munafik itu
tidak memperhatikan bahwa seseorang itu diberi musibah dengan cara bermaklum atau setahun itu sekali atau dua kali, berkali-kali. Kata Allah, summa la yatubuna. Gitu loh, kok nggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ayat ini, kalau kita bicara dalam konteks peringatan ini, yang Allah ingatkan adalah orang-orang munafik. Siapa orang munafik dalam konteks ayat ini? Orang-orang yang hatinya berpenyakit. Orang munafik itu orang yang hatinya berpenyakit. Jadi orang munafik itu orang yang hatinya berpenyakit. Jadi menurut saya, kalau terjadi hal yang gak enak dalam kehidupan kita, kalau kita tengok ke belakang, muhasabah maksudnya, itu timbul dari penyakit dalam hati kita, karena keserakahan kita, sombongan kita, keangkuhan kita, kedengkian kita, kebencian kita, pokoknya yang lahir dari busuknya hati, sehingga karenanya kemudian menimbulkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Yang model begitu jangan kegeeran ujian. Jadi jangan kegeeran itu apa? Ujian. Itu adalah peringatan. Nah, di sini butuh kejujuran diri, kejujuran hati untuk muhasabah diri. Kira-kira kemarin saya ngapain? Kalau terkonfirmasi bahwa ternyata kemarin kita bertindak atas dasar kebodohan kita, atas dasar keangkuhan kita, kesombongan kita, kedengkian kita, kebencian kita, pokoknya berdasar pada penyakit hati yang timbul dalam hati kita, sehingga karenanya muncul hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, itu jangan diuji. Jangan-jangan ini adalah peringatan. Yang mungkin masalah itu timbul karena mulut kita tidak terjaga, sikap kita tidak terjaga. Maka jangan ujian peringatan. Kalau peringatan nggak cukup hanya dengan sabar, ya ini masih diuji, masih perlu sabar lebih lama. Padahal yang terjadi ternyata bukan cobaan, yang terjadi adalah ternyata peringatan. Kalau yang terjadi peringatan seperti itu, saya ulang lagi, nggak cukup hanya dengan sabar, itu nggak cukup. Gak cukup hanya dengan sabar, harus tambah dua lagi, taubat dan mengambil pelajaran. Harus taubat dan mengambil pelajaran. Harus sabar kok gak cukup, harus taubat dan mengambil pelajaran. Allah. Ada orang misalnya mengalami batuk, misalnya gitu, batuk. Itu nggak cukup hanya dengan sabar, harus ada tindak lanjut, misalnya tobat dan mengambil pelajaran. Mengambil pelajarannya apa? Ya, jangan makan gorengan sembarangan. Aku tobat mbak, tapi makan gorengan terus. Insya Allah batuk terus, insya Allah. Ingin nggak banjir, tapi buang kasur ke kali, kot dasar, ya selesai. Saya ngomong mana-mana ngomong jadi singkat kata, singkat cerita, semua itu harus diambil pelajaran. Kalau kita nggak ambil pelajaran, nggak bisa. Harus ambil pelajaran. Tidak cukup hanya dengan sabar, tapi harus taubat dan mengambil pelajaran. Kalau nggak gitu nggak selesai. Itu sebetulnya. Nah kadang menurut saya sebagian orang itu merasanya diuji aja. Sehingga dia mengatakan masih perlu sabar. Ternyata tidak cukup hanya dengan sabar. Ternyata Allah maunya harus taubat dan harus mengambil pelajaran. Allah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara azab itu biasanya ayat yang dipakai oleh para ulama itu adalah surah Fatir ayat 45. Allah menyatakan
Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi. Akan tetapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Kalau mau disederhanakan, andaikan Allah mau percepat azab, habis kita. Tapi sengaja Allah menangguhkan. Jadi Allah itu nggak suka mempercepat azab, itu Allah nggak suka. Tapi bukan Allah melupakan loh ya. Allah hanya menangguhkan. Artinya kalau sewaktu-waktu sudah mencapai batas waktu di mana azab harus turun, maka akan terjadi pula apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah hanya menangguhkan hingga batas waktu yang Allah tentukan. Bukan Allah melupakan, Allah hanya menangguhkan. Maka hati-hati kalau ada orang mengatakan, saya nggak sholatnya, saya nggak paham. Saya begini, padahal dia jahat sama orang. Namanya saya baik-baik aja pada. Padahal dia lintah darat. Allah. Maka kemudian hal seperti ini dia lupa bahwa Allah bukan melupakan, Allah hanya menangguhkan. Maka itu kemudian ini sunatullahnya ya. Allah itu kan karena Allah nggak suka langsung percepatan. Biasanya Allah peringatkan. Allah kasih peringatan. Kalau diingatkan 2 malah dikasih banyak oleh Allah kadang. Diingetin 2 malah dikasih banyak oleh Allah kadang. Itu namanya apa? Istighfar. Tapi jangan salah, begitu dimuat tinggi, itu dibanting keras-keras. Itu sunatullahnya begitu. Di mana Allah berfirman dalam hal ini di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44 itu. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan Allah berikan kepada mereka, diingetin. Nah, kalau ya wes double terus, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Nah, saya lupa ngomong ya. Kalau sebentar kakinya boleh selonjor, lupa saya. Saya lupa. Ya kakinya sebentar boleh selonjor, pergi lupa-lupa juga boleh ngomong. Kalau sama saya bebas. Namun saya lupa. Biasanya saya ngomong lupa. Kakinya sebentar boleh selonjor, berdiri lupa-lupa juga boleh. Namun saya lupa. Kata Allah, diingetin, dapat diingetin. Ya wis, dapat tuh kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, tambah durhaka, tambah sukses, tambah durhaka, tambah berjaya, tambah durhaka, tambah pokoknya serba tambah. Relasi duniawinya maksudnya. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu, hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kok diingetin 2 terus. Begitu dia mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum, kami siksa dia. Akhadnahum baghtatan. Apa baghtatan itu? Ujuk-ujuk, mencegah-klik, bertunduk tiba-tiba. Tahu ya? Sekonyong-konyong. Jadi baghtatan itu ujuk-ujuk, mencegah-klik, bertunduk tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Ketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Hati-hati. Istidrak itu
luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat. Sudah cepat atau lambat apa yang dia peroleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Anda macam mananya saya, Ustaz? Ini kata Ustaz, jangan-jangan yang ada pada kami nikmat ini isi terus dan tidak. Saya bilang enggak, kata khawatir. Ini muhasabahnya ini. Kalau panjenengan saya kita semua lagi mendapatkan nikmat, kok nikmat itu berbanding lurus dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, gak usah khawatir, insya Allah itu barokah. Itu namanya luarnya nikmat, dalamnya rahmat, gak usah khawatir barokah. Asal nikmat yang kita peroleh itu berbanding lurus dengan ketaatan baik kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, berbuat baik kepada Allah dan pada sesama, udah aman, gak usah khawatir. Itu indikasi yang pertama sih. Jadi kalau panjenengan saya kita jujur bahwa apa yang kita peroleh itu pencapaian kita itu berbanding lurus dengan ketaatan, gak usah khawatir. Itu barokah. Itu satu dulu. Yang kedua, indikasi kalau nikmat itu barokah itu, nikmat itu tidak melalaikan. Tidak melalaikan orang yang diberi nikmat itu, tidak lalai dari Allah, tidak lalai dari peduli pada sesama. Maaf ya, kalau nikmat yang kita peroleh itu membuat kita lalai dari Allah dan semakin tidak peduli pada sesama, tambah lama kok tambah jauh dari Allah, saking jauhnya kok tambah jauh dari Allah dan semakin tidak peduli pada sesama, berarti itu tanda kalau nikmat yang kita peroleh itu tidak barokah. Tapi kok semakin diberi nikmat semakin bersyukur, semakin bagus hubungannya dengan Allah, semakin baik hubungannya dengan sesama, dosa khawatir. Insya Allah itu namanya apa? Barokah. Mana dasarnya Ustaz? Nikmat surga. Nikmat surga itu dahsyat dan nikmat surga itu pasti barokah. Nikmat surga. Dan ahli surga itu tidak lalai dari Allah, dan ahli surga itu tidak lalai dari peduli pada sesama. Di surah Yunus, di surah ke-10 ayat 10, Allah ceritakan ahli surga itu kebiasaannya apa? Subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu begini, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ahli surga nomor 10 gitu ahli surga. Maka kalau lisan kita di dunia ini sering bertasbih subhanallah, sering berzikir maksudnya, terus dikit-dikit syukur alhamdulillah, alhamdulillah, kul, terus apa lagi, dikit-dikit assalamualaikum, tempat salam dimanapun dia berada. Kalau itu kebiasaan kita, insya Allah dan semoga kebiasaan itu terus sampai akhirat. Dan itu tidak ada di neraka. Tasbih itu nggak ada di neraka. Alhamdulillah itu nggak ada di neraka. Salam itu nggak ada di neraka. Adanya di mana? Surga. Allah. Terus ahli surga itu tidak lalai dari peduli pada sesama. Hadisnya riwayat Ahmad. Maaf, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Hadis qudsi, hadisnya sahih. Ketika ahli surga masuk surga, dia bertanya dalam hadis itu, ya Allah, mana teman saya yang sholat bareng sama saya? Ya Allah, mana teman saya dulu puasa bareng sama saya? Ya itu yang disebut dua itu. Kata para ulama itu itlaqul juz'i iradatul kull. Menyebut sebagian maksudnya seluruh kebaikan. Kalau meneruskan, ya Allah, mana dulu teman pengajian saya? Mana dulu teman KWSB, KWS maksudnya? Ya nggak apa-apa kalau KWS-nya untuk supaya kuat beribadah. Mana teman yang pernah berserikat dalam kebaikan? Dicari tempat. Ternyata dalam hadis itu yang ditanya itu masuk neraka dalam hadis itu. Apa kata Allah? Abdul teman ajak bareng masuk surga.
Padahal nikmat surga itu dahsyat. Nikmat surga itu kan kalau bahasanya Nabi kan sudah terbayang kan, malah ainun rohat, wala udhun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Enggak kebayang nikmat surga itu. Imam Al-Qurtubi itu ngasih gambaran, tapi ini gambaran ini pasti sama karena kenyataannya pasti lebih dahsyat surga itu. Ketika ahli surga masuk surga, injak halaman surga, ketemu dengan bidadari bagian perawat tamannya. Itu ahli surga melihat bidadari itu merawat taman itu kaget. Kaget, itu 70 tahun kata Imam Al-Qurtubi. Ketenggengan itu loh. Ketenggengan lihat bidadari. 70 tahun. Kata Imam Al-Qurtubi. Gak pakai ngeces tapi. Sampai akhirnya bidadarinya nanya, itu ada dalam kesimpulan Imam Al-Qurtubi. Kata Al-Qurtubi itu tipis, cuma 20.000 halaman. Kata bidadari itu, mas, sadar. Kamu istriku dong. Bukan mas, aku cuma membantu. Istrimu sudah di dalam. Jadi kata para ulama, kalau suami istri masuk surga, yang masuk terlebih dulu istrinya, suaminya belakang. Makanya kalimatnya istrinya menanti di dalam. Jadi, saya bantu istrimu mas, aku ini membantu. Istrimu di dalam, sudah ada di dalam. Kenapa kok istri masuk terlebih dahulu di surga? Karena istri pertanggungjawabannya nggak banyak. Kalau suami pertanggungjawabannya banyak. Ya Allah, makanya orang buri-buri pengecut di sini. Makanya di Jawa Timur itu ada wayang Kiai Mansur, Kiai Mahrusari, wayang Kiai Mahrusari. Itu beliau pernah cerita gitu. Pulau niki jamaah bukan nopo-nopo, saya punya apa, mobil punya, sawah punya, rumah punya. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya kitab saja kata Kiai Mahrus. Kenapa? Biar nanti yang tanggung jawab punya, saya kayak gitu. Tapi punya ini yang pinter, banyak ditanya nanti dia bisa kata punya. Oke, ini memang milik saya semua, tapi yang ngasih kan suami saya, tanya suami saya. Ujungnya saling malu. Guyon gitu, tapi saya serius ini. Jadi memang betul kata para ulama, kalau suami istri masuk surga, umumnya yang masuk surga terlebih dahulu adalah istri. Kenapa? Karena suami laporan LPG dulu jawab. Dan nanti ada yang bebas hisab, bebas adab, ada yang dimudahkan dalam hisabnya, ada yang bisa dalam hisabnya. Alhamdulillah kalau sampai ada bisa dalam hisab, alhamdulillah. Semoga kita semua termasuk yang bebas hisab, bebas adab. Amin. Nah, itulah kiranya ya, kalau nikmat itu barokah, tidak lalai dari Allah, tidak lalai dari peduli pada monggo dipegang Allah. Kira-kira nikmat yang terjadi pada saya saat ini membuat saya semakin dekat dengan Allah, semakin ingat akan Allah, atau semakin terjebak dari Allah. Nah, semakin peduli pada sesama apa tidak kita? Kalau iya bersyukurlah. Itu indikasi kalau nikmat itu. Nah, tadi saya katakan begitu dikasih banyak Allah siksa secara tiba-tiba. Kita jangan berkata begini. Masa banyak orang yang jahat malah panjang umur saja. Perasaan banyak orang yang jahat tapi kok itu cerita lama sebenarnya. Nabi Musa itu minta agar Fir'aun dihancurkan itu 40 tahun berbuka-buka. Jadi jangan dikira terus kemudian semuanya sudah instan. Namanya juga proses. Ashabul Kahfi itu untuk mendapatkan perubahan itu harus tidur di gua itu selama 300 tahun lewat 9. Nabi Nuh juga demikian, berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Artinya apa, semua butuh proses. Ya kita harus tetap sabar dan berdasarkan kepada Allah Subhanahu. Tapi terlepas dari apapun itu kita fokus pada muhasabah diri kita ya. Tadi itu bahan dari itu tidak untuk memuhasabah orang lain ya,
tapi untuk memuhasabah diri kita sendiri, mendiagnosa yang terjadi pada kita kira-kira apa, ini ujian kah, peringatan kah, adab kah. Hanya kalau adab tadi indikasinya dia tidak langsung ya. Dan kecenderungan Allah itu lebih suka menunda kalau adab itu. Karena Allah itu ingin memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat tidak pernah akan Allah turunkan adab itu. Maka kalau sampai terindikasi adab turun, nggak cukup sabar, nggak cukup tobat, nggak cukup hanya mengambil pelajaran. Tambah satu lagi, cepetan. Kenapa kok cepetan? Jangan sampai seperti Qarun terlambat, jangan sampai seperti Haman terlambat, jangan sampai seperti Fir'aun terlambat, jangan sampai seperti Bal'am bin Ba'urah terlambat, jangan seperti Barsisa terlambat, jangan sampai seperti mereka terlambat. Obat itu terlambat. Maka dari itu, dalam keadaan di dalam ini, mumpung masih hidup, semoga kita semua berbanyak tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua Allah bertobat dengan sunnah sebelum amin. Semoga sebelum saya tutup ada yang mau nanya, protes marah boleh silakan.